Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasyana Diva. Saya selaku moderator dari kelompok 5. Di sini, kelompok 5 akan menjelaskan tentang motivasi kerja dan teori-teori motivasi. Untuk kelompok 5 dipersilahkan. Definisi motivasi: suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, motivasi secara umum adalah berkaitan dengan upaya menuju setiap tujuan. Teori awal mengenai motivasi. Pertama, teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan ini asalnya dari pendapat Abraham Maslow yang terdapat bahwa manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan utama, yakni 1. Fisiologi, meliputi kelaparan, kehausan, tempat berlindung, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Kedua, rasa aman, keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga, sosial, kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat adalah penghargaan. Faktor-faktor internal misalnya harga diri, kemandirian, dan mencapai seperti faktor-faktor eksternal misalnya status, pengakuan, dan perhatian. Yang kelima adalah aktualisasi diri. Dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa meliputi pertumbuhan, mencapai potensi kita, dan penemuan diri. Yang kedua adalah teori X dan Y. Teori ini diusulkan oleh Douglas MC George yang berpendapat bahwa terdapat dua sudut pandang mengenai manusia. Satu sisi secara mendasar, secara positif, dan lainnya mendasarkan pada negatif. Teori X dapat diasumsikan bahwa para pekerja tidak semua bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Sedangkan teori Y mengasumsikan sebaliknya, yakni para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga adalah teori dua faktor. Meyakini pada hubungan individu untuk bekerja adalah dasar, dan bahwa sikap terhadap pekerjaan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan. Untuk menggambarkannya secara terperinci, situasi di mana mereka merasakan sangat baik dan sangat buruk tentang pekerjaan mereka. Faktor-faktor yang mengarahkan pada keputusan pekerjaan adalah terpisah dan beberapa dari faktor-faktor yang mengarahkan pada ketidakpuasan pekerjaan. Oleh karena itu, para manajer yang berupaya menghilangkan faktor-faktor yang dapat menciptakan ketidakpuasan pekerjaan akan membawa perdamaian, tetapi belum tentu memotivasi. Yang keempat adalah teori kebutuhan MC Slainet. Teori kebutuhan MC Slainet adalah sesuatu teori yang mengatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Mereka melihat pada tingkat kebutuhan yang yakni 1. Kebutuhan akan mencapai prestasi untuk tercapainya yang berhubungan dengan serangkaian standar dan berusaha untuk berhasil. Yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan afiliasi, keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama adalah teori penentuan nasib sendiri. Teori yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Hasil perkembangan mengenai teori ini adalah kesesuaian diri yang mana mempertimbangkan seberapa kuat alasan dari seseorang dalam mengejar tujuan mereka secara konsisten dan minat yang ada dalam diri masing-masing. Kedua adalah keterlibatan para pekerja. Keterlibatan pada pekerja merupakan suatu proses partisipasif yang menggunakan input pekerja
untuk meningkatkan komitmen mereka kepada kesuksesan perusahaan. Faktor yang membuat orang lebih cenderung untuk terlihat dalam pekerjaan mereka adalah sesuai antara lain nilai seseorang, bakat dan minat, dan organisasi, perilaku kepemimpinan yang menginspirasi. 3 adalah teori penetapan tujuan. Suatu teori yang mengatakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Tujuan akan memberitahukan pada pekerjaan apa yang harus dilakukan dan seberapa banyak usaha yang diperlukan. Yang keempat adalah teori efikasi diri. Teori pembelajaran sosial yang mengacu pada keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas. Pada dasarnya, setiap individu memiliki kefikasi diri tinggi dalam menangani umpan balik negatif dengan upaya motivasi yang semakin meningkat. Sedangkan individu dengan efikasi rendah cenderung mengurangi upaya mereka setelah memperoleh umpan balik. Kemudian yang kelima yaitu teori penguatan, suatu teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Teori pengondisian perilaku merupakan komponen yang relevan dari teori ini bagi manajemen. Menyatakan bahwa orang-orang akan belajar untuk berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam bentuk aslinya, teori penguatan mengabaikan perasaan, tingkah laku, ekspektasi, dan variabel kognitif lainnya yang diketahui dapat mempengaruhi perilaku. Kemudian yang keenam, teori keadilan atau teori keadilan organisasi. Teori di mana para pekerja membandingkan apa yang mereka peroleh dari pekerjaannya. Mereka misalnya gaji, promosi, pengakuan atau pendapatan tempat di sudut kantor pada apa yang mereka masukkan ke dalamnya, misalnya usaha, pengalaman, dan pendidikan. Didasarkan pada teori keadilan, para pekerja menganggap sebagai ketidakadilan akan melakukan salah satu dari 6 pilihan ini. Yang pertama adalah mengubah input, kedua mengubah hasil, ketiga mengubah persepsi diri, keempat mengubah persepsi orang lain, kelima pilihan pembicaraan yang berbeda, yang keenam adalah meninggalkan bidang. Yang ketujuh adalah teori ekspektasi. Teori yang menerangkan bahwa kekuatan kecenderungan bisa untuk bertindak dengan cara tertentu, bergantung pada kekuatan ekspektasi kita mengenai hasil yang diberikan dan keterkaitannya. Teori ini memusatkan perhatian pada 3 hubungan. Yang pertama adalah hubungan upaya kinerja. Probabilitas dirasakan oleh individu yang mengarahkan sejumlah upaya yang diberikan akan mengharapkan pada kinerja. Yang kedua adalah hubungan kinerja imbalan. Keadaan di mana individu meyakini untuk melaksanakan pada sesuatu tingkat tertentu akan mengarahkan pada pencapaian hasil yang diinginkan. Yang ketiga adalah hubungan imbal tujuan. Pribadi keadaan yang mana imbalan organisasional akan memutuskan tujuan pribadi atau kebutuhan dan ketertarikan atas imbalan yang berpotensi bagi individu. Kemudian teori-teori motivasi kontemporer. Yang pertama adalah teori kebutuhan MC Slane. Teori kebutuhan MC Slane dikembangkan oleh David MC Slane dan rekan-rekannya yang berfokus pada 1. Kebutuhan pencapaian, dorongan untuk melebihi atau mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. Yang kedua adalah kebutuhan kekuatan, kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Yang ketiga adalah kebutuhan hubungan, keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Kemudian teori yang kedua yaitu teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan
Memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Teori ini memperlihatkan penghargaan ekstrinsik digunakan oleh organisasi-organisasi sebagai imbalan atas kinerja yang unggul, penghargaan intrinsik yang berasal dari individu yang mengerjakan tugas yang mereka sukai. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori penentuan tujuan. Edwin Locke mengemukakan bahwa niat untuk mencapai sebuah tujuan merupakan sumber motivasi kerja utama. Artinya, tujuan memberitahu seseorang karyawan apa yang harus dilakukan dan beberapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Semakin sulit tujuan tersebut, semakin tinggi tingkat tujuan, semakin besar kemungkinan dia diterima. Tujuan-tujuan yang menantang mendapatkan perhatian kita dan akhirnya cenderung membantu kita untuk berfokus. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hubungan tujuan kinerja. Ketiga faktor tersebut adalah komitmen tujuan, karakteristik tugas, dan kultur nasional. Kemudian yang keempat adalah teori efektivitas diri. Efektivitas diri yang dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial. Semakin tinggi efektivitas diri seseorang, semakin tinggi rasa percaya dirinya yang ia miliki dalam kemampuannya untuk berhasil dalam suatu tugas. Kemudian teori yang kelima yaitu teori penguatan. Teori penguatan mempunyai sebuah pendekatan perilaku yang menunjukkan bahwa penguatan mempengaruhi perilaku. Teori penguatan mengabaikan keadilan batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakan. Dalam bentuk murninya, teori penguatan mengakibatkan perasaan, sikap, harapan, dan variabel kognitif lain yang diketahui mempengaruhi perilaku. Model karakteristik pekerjaan. Menurut Munandar, ada 5 ciri-ciri intrinsik pekerjaan yang memperlihatkan kaitannya dengan kepuasan kerja untuk berbagai macam pekerjaan. Kelima, ciri intrinsik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keragaman keterampilan, yang kedua adalah jati diri tugas, yang ketiga tugas yang penting, yang keempat adalah otonomi, dan yang kelima adalah umpan balik. Kemudian, bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang? Dalam mendesain kembali suatu pekerjaan dapat dilakukan rotasi pekerjaan, job rotation, dan pengayaan pekerjaan, job entrancement. Satu adalah job rotation atau rotasi pekerjaan. Rotasi kerja adalah suatu pertukaran jenis pekerjaan seseorang dalam periode waktu tertentu. Job rotation tidak boleh dilakukan secara sembarang. Pekerjaan yang ingin ditukar harus berada level yang sama dengan pekerjaan baru. Kelebihan dari rotasi kerja ini adalah dapat mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, dan membantu kerja untuk lebih memahami seberapa besar kontribusi mereka terhadap perusahaan tersebut. Namun, rotasi kerja ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu diperlakukan biaya training yang cukup besar, mengurangi produktivitas pekerja, dan dapat menimbulkan kekacauan ketika seseorang pekerja harus beradaptasi pada pekerjaan barunya. Yang kedua adalah job entrancement atau pengayaan pekerjaan. Ketika tragedi job entrancement digunakan, karyawan akan diberikan wewenang yang lebih untuk merencanakan sesuatu pekerjaan, melaksanakan rencana tersebut, dan mengevaluasi kembali hasil pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan yang diperkaya akan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab karyawan. Pengevaluasi hasil kerja juga akan menjadi feedback untuk karyawan mengenai performa kinerja mereka. Job enrichment lebih berfokus pada meningkatkan makna dari suatu pekerjaan. Salah satunya metodenya adalah menghubungkan pengalaman kerja karyawan dengan customer
Metode lainnya adalah dengan mempersiapkan karyawan dengan mutual assistance programs. Karyawan yang dapat membantu sama diharapkan untuk membantu organisasi tempat dia bekerja. Kelebihan dari job enrichment adalah dapat mengurangi tingkat absenteisme dan turnover. Namun tidak semua program job enrichment akan selalu berhasil. Beberapa studi menyatakan bahwa job enrichment akan lebih berhasil ketika program tersebut tidak terlalu mementingkan feedback dan reward dalam pekerjaan tersebut. Alternatif pengaturan kerja. Terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan untuk memotivasi karyawan untuk mengubah pengaturan kerja, yaitu dengan flex time, job sharing, atau telecommuting. Yang pertama adalah flex time atau flexible work time, yaitu pengaturan kerja di mana karyawan diharuskan untuk bekerja dalam jumlah jam tertentu dalam satu minggu. Namun, karyawan dapat dengan bebas memilih jam kerja mereka dalam batas-batas tertentu. Misalnya, masing-masing hari terdiri dari common-chore yang biasanya selama 6 jam dengan waktu kerja 8 jam dengan fleksibilitas pilihan jam masuk dan jam pulangnya. Beberapa program flex time biasanya mengizinkan karyawannya untuk mengumpulkan jam tambahan kerja dan menggantinya ke hari libur setiap bulannya. Flex time dikatakan dapat mengurangi absenteeisme dan meningkatkan produktivitas, didasari dengan alasan di mana karyawan dapat mengatur jam kerja mereka sendiri untuk menyelaraskan dengan tuntutan pribadi, mengurangi keterlambatan dan ketidakhadiran, dan mereka dapat bekerja pada saat paling produktifnya. Flex time juga dapat membantu karyawan menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga. Yang kedua adalah job sharing atau pembagian kerja. Job sharing atau pembagian kerja mengizinkan 2 atau lebih individual untuk membagi kerjaan 40 jam per minggu tersebut. Satu orang bisa melakukan pekerjaan dari pukul 8 pagi sampai siang dan yang lainnya dari pukul 10 malam sampai 5 pagi. Atau keduanya bisa bekerja di hari penuh tapi bergantian. Namun, pembagian kerja kini banyak juga tidak diadopsi karena cenderung sulit untuk mencapai mitra yang kompatibel untuk berbagai pekerjaan dan karena adanya persepsi historis negatif individu yang tidak sepenuhnya berkomitmen untuk pekerjaan dan atasan mereka. Dari sudut pandang karyawan, job sharing dapat meningkatkan fleksibilitas dan meningkatkan motivasi dan kepuasan ketika pekerjaan dengan waktu kerja 40 jam per minggunya tidak dapat dilaksanakan. Akan tapi kekurangan terbatas dari job sharing ini adalah sulitnya untuk menemukan pasangan karyawan yang kompatibel yang dapat berhasil mengkoordinasikan seluk-beluk satu pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah telecommuting adalah bekerja jarak jauh. Telecommuting adalah bekerja di rumah setidaknya 2 hari seminggu pada komputer yang terhubung ke kantor employer, yaitu bekerja dari rumah secara relatif permanen. Kelebihan dari telecommuting ini adalah produktivitas yang lebih tinggi, berkurangnya turnover, meningkatkan semangat, dan mengurangi biaya ruang kantor. Terdapat hubungan positif antara telecommuting dan pengawasan penilaian kinerja, tapi hubungan antara telecommuting dan turunnya niat turnover belum dibuktikan dalam penelitian sampai saat ini. Kelemahan utama pada telecommuting ini adalah kurangnya manajemen pengawasan langsung pada karyawan. Korteks sosial dan fisik kerja. Job karakteristik model menunjukkan bahwa
bahwa kebanyakan karyawan lebih termotivasi dan terpuaskan ketika tugas pekerjaan intrinsik mereka menarik. Beberapa karakter sosial yang dapat meningkatkan performa kerja termasuk lingkungan, termasuk saling ketergantungan, dukungan sosial, dan interaksi dengan orang-orang lain di luar pekerjaan. Interaksi sosial sangat terkait dengan membangun suasana hati yang positif dan memberikan karyawan lebih banyak kesempatan untuk memperjelas peran pekerjaan mereka dan seberapa baik mereka melakukannya. Hubungan sosial yang konstruktif dapat membawa feedback positif bagi karyawan untuk dapat membantu satu sama lain. Korteks kerja juga cenderung mempengaruhi kepuasan karyawan. Bekerja dengan pekerjaan yang berada di lingkungan yang panas, berisik, dan berbahaya kurang memuaskan daripada pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan iklim yang dikendalikan relatif tenang dan aman. Kemudian keterlibatan kerja, keterlibatan pekerja. Keterlibatan karyawan adalah cara ikut serta karyawan untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap keberhasilan organisasi. Logikanya bahwa jika kita terlibat sesuatu pekerjaan dalam mengambil keputusan, maka akan mempengaruhi dan meningkatkan otonomi secara kontrol serta kontrol atas kehidupan pekerjaan mereka. Mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen untuk organisasi, lebih produktif, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Contoh keterlibatan pekerja adalah satu, manajemen partisipasi, kedua adalah partisipasi representatif. Kemudian menghubungkan program keterlibatan pekerjaan dengan teori motivasi. Keterlibatan karyawan mengacu pada sejumlah teori motivasi. Teori Y konsisten dengan manajemen partisipasif dan teori X dengan gaya okratis yang lebih tradisional mengelola orang. Dalam teori dua faktor, program keterlibatan karyawan dan dapat memberikan motivasi intrinsik dengan meningkatkan kesempatan untuk pertumbuhan, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam pekerjaan itu sendiri. Kemudian, menggunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja. Imbalan atau kompensasi adalah faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi dan bukan pada organisasi yang lainnya. Perusahaan harus cukup kompetitif dengan beberapa jenis kompensasi untuk mempekerjakannya. Mempertahankan dan memberi imbalan terdapat kinerja setiap individu di dalam organisasi ataupun imbalan yang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah imbalan ekstrinsik, adalah imbalan yang berasal dari pekerjaan. Imbalan tersebut mencakup 1 uang, 2 status, 3 promosi, dan 4 rasa hormat atau pengakuan. Kemudian yang kedua adalah imbalan intrinsik. Intrinsik adalah imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri. Imbalan tersebut mencakup 1. Penyelesaian tugas, 2. Penyelesaian prestasi, dan kemudian otonomi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan atau sanggahan, silakan bergabung di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.